Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 16 Februari 2025. Minggu biasa ke-6. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5-8 dan juga dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, 20-26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu biasa ke-6 ini, kita mendengar kisah tentang seorang nabi besar yakni Yeremia yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Yeremia bercerita bahwa selama pewartaannya, ia sering mengalami kekecewaan, penolakan, dan penderitaan. Semua pengalaman itu tidak menjadikan Yeremia putus asa. Ini sesuatu yang menarik, tapi justru menjadikan ia matang dan dewasa dalam imannya akan Allah. Ia menjadi lebih sadar bahwa semakin ia mempercayakan dirinya kepada manusia, yang ia dapatkan adalah kekecewaan, sakit hatinya. Dan pengalaman akan kasih Tuhan yang merangkul dan menolongnya dalam perjuangan hidupnya membawa dia pada suatu keyakinan yang teguh bahwa hanya orang yang mengandalkan Tuhan, dialah yang paling berhasil dan bahagia. Hanya orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah yang akan diberi daya juang dan kekuatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam kitab Yeremia yang kita dengarkan hari ini menceritakan dengan sangat indah bahwa barang siapa mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia, Maha segalanya, Dia itu ibarat pohon subur yang ditanam di tepi air. Sebaliknya barang siapa mengandalkan manusia, pengetahuannya, kekayaannya, kesehatan atau kemampuan diri sendiri, dia itu seumpama semak bulus di padang belantara yang menjadi kering dan mati. Kepada mereka itu Tuhan berfirman, "Terkutuklah orang yang menjauhkan diri dari Tuhan." Sedangkan bagi mereka yang dengan ikhlas hati menjadikan Tuhan panduan hidupnya, Tuhan bersabda, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara-saudara kita terkasih, kisah Yeremia semakin dipertegas lewat kisah Injil hari ini. Dalam Injil Yesus memuji orang miskin. "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunyai kerajaan Allah." Pertanyaannya, apakah menjadi miskin lebih baik daripada orang kaya?
Dalam kitab suci, orang-orang miskin mendapat keistimewaan dari Allah. Tuhan umumnya berada di pihak orang miskin. Kekayaan sebenarnya adalah hal yang netral. Kekayaan menjadi berbahaya kalau dengan itu orang merasa serba cukup dan tidak perlu berharap pada Allah. Dia menganggap dirinya mampu mengurus hidupnya sendiri, sehingga tidak perlu bergantung pada Allah. Inilah zaman sekarang yang kita sebut dengan penyembahan berhala gaya baru. Dalam berhala-berhala baru ini, orang menyembah dewa-dewa baru, yakni kekayaannya, kehormatan, serta popularitas. Itulah yang dikejar oleh banyak orang. Orang yang demikian tertutup pada cinta kasih Allah. Tapi juga kemiskinan bersifat netral. Namun Allah lebih memihak kepada orang-orang miskin karena mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk berharap pada Tuhan. Orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa lebih gampang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Orang miskin seperti inilah yang disebut berbahagia oleh Allah. Orang yang selalu memasrahkan hidupnya kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya Injil hari ini bukan soal kaya dan miskin, tapi sikap di balik itu semua. Kekayaan menjadi malapetaka kalau kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal, misalnya dengan korupsi atau mencuri. Kekayaan juga menjadi malapetaka kalau kita menganggap sebagai penjamin dalam hidup, padahal sesungguhnya hanya Allah penjamin hidup kita. Demikian juga kemiskinan bisa saja menjadi malapetaka kalau dalam keadaan miskin orang berusaha untuk hidup berkecukupan dengan segala macam cara. Karena itu sikap yang paling baik yang diajarkan Injil hari ini adalah entah kita miskin atau kaya, kita harus tetap berharap pada Allah. Itulah juga yang diharapkan oleh Yeremia pada kita semua yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Ingat, hanya Allah yang sanggup menjamin hidup kita. Karena itu berharaplah, bersandarlah, persembahkan hidupmu, pasrahkanlah kepada Tuhan. Dan itu akan indah pada waktunya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.